Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dari semester 3A akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang dampak digitalisasi terhadap perilaku agen ekonomi. Yang dalam hal ini diampu oleh Bapak dosen Dr. Juni Iswanto SMM. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Wahyu Widodo. Saya Adis Mayuni. Saya Siti Ngesa. Oke, baik teman-teman. Mari kita simak materinya bersama-sama. Apa itu digitalisasi? Digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital untuk mengubah sebuah modal bisnis dan menyediakan pendapatan baru dan peluang-peluang nilai yang menghasilkan. Dan ini adalah sebuah proses perpindahan ke bisnis digital. Kelebihan digitalisasi ada 5. 1. Akses cepat ke item permintaan tinggi yang sering digunakan. 2. Akses mudah ke komponen individual dalam item. 3. Akses cepat ke materi secara remote. 4. Kemampuan untuk mendapatkan materi yang tidak dapat diterbitkan lagi. 5. Berpotensi untuk menampilkan materi dalam format yang tidak dapat dicapai. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia dapat dilakukan dengan berfokus pada 6 pilar utama. Yang pertama adalah infrastruktur. Dalam infrastruktur, hal yang perlu ditingkatkan adalah konektivitas yang mencakup seberapa luas jaringan wilayah yang dapat dijangkau, kualitas, kecepatan, dan stabilitas internet, serta keterjangkauan biaya dalam mengakses layanan digital. Selanjutnya, infrastruktur juga dapat ditingkatkan melalui pusat data ekosistem cloud, yaitu meningkatkan keamanan data dan jaminan atau yang biasa disebut security and insurance. Selain itu, infrastruktur juga dapat ditingkatkan melalui konten dan aplikasi lokal. Dalam hal ini dibutuhkan pengembangan konten dan aplikasi buatan lokal sehingga tidak lagi bergantung pada platform digital asing. Selanjutnya, poin kedua mengenai sumber daya manusia. Penguatan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan peningkatan dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, iklim bisnis dan keamanan cyber. Indonesia perlu mengembangkan ekosistem bisnis dengan membuat kebijakan regulasi yang tepat serta dengan menerapkan teknologi. Yang keempat, penelitian, inovasi, dan pengembangan usaha. Indonesia perlu mengembangkan penciptaan pengetahuan serta meningkatkan research and development dan venture capital. Yang kelima, pendanaan dan investasi. Penanaman modal untuk pengembangan ekonomi digital perlu dilakukan lebih maksimal lagi, salah satunya dengan menciptakan intensif yang menarik bagi para investor. Dan yang terakhir, kebijakan dan regulasi. Indonesia perlu membuat kebijakan dan regulasi yang komprehensif, akomodatif, dan kolaboratif. Selanjutnya, pembahasan mengenai dampak positif dan negatif perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Dampak positifnya antara lain yang pertama, transaksi perekonomian yang semakin cepat dan mudah, akses pendidikan yang mudah didapatkan, segala bentuk informasi yang dapat diakses siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Serta dengan adanya platform digital dan sosial media, pelaku usaha kecil diuntungkan dengan keberadaannya, sehingga dapat dengan mudah mengembangkan usahanya. Untuk dampak negatifnya antara lain yang pertama, lemahnya sistem keamanan cyber membuat banyak sekali terjadinya kebobolan data.
persaingan yang semakin ketat antara produk lokal dengan produk asing. Dan yang terakhir, akses internet yang tidak merata membuat sebagian orang sulit untuk mengikuti perkembangan digital. Pelaku atau agen ekonomi. Pelaku ekonomi adalah suatu individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik itu konsumsi, distribusi, atau produksi. Nah, salah satu pelaku ekonomi ini adalah rumah tangga. Rumah tangga merupakan pelaku ekonomi yang memiliki ruang lingkup terkecil. Pelaku ekonomi ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Untuk masyarakat, peran masyarakat dalam rantai ekonomi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Perusahaan merupakan suatu badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan untuk menghasilkan produk, barang, atau jasa dengan tujuan utamanya memperoleh keuntungan. Untuk pemerintahan, yaitu lembaga kepemerintahan yang bertugas untuk mengawasi kegiatan ekonomi yang berjalan. Peran pelaku atau agen ekonomi. Nah, peran rumah tangga sebagai produsen adalah menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan konsumen. Nah, sebagai distributor, membuka toko, warung, atau berjualan. Sebagai konsumen, yaitu mengonsumsi barang dan jasa sesuai dengan pendapatan atau kebutuhannya. Nah, peran perusahaan sebagai produsen adalah memproduksi barang atau jasa untuk keuntungan. Sebagai distributor, menyalurkan produk ke konsumen, dan sebagai konsumen yaitu membeli bahan baku dan membayar upah karyawannya. Nah, peran masyarakat sebagai produsen yakni menghasilkan pendapatan dengan menjual barang atau jasa. Sebagai distributor, menyalurkan produk dari produsen ke konsumen, dan sebagai konsumen yaitu membutuhkan produk atau jasa untuk kelangsungan hidup masyarakat. Peran pemerintahan sebagai produsen yakni mengelola BUMN untuk kemakmuran rakyat. Sebagai distributor, menyalurkan barang untuk kesejahteraan rakyat, dan sebagai konsumen yakni membeli peralatan untuk sarana prasarana negara. Nah, kita menginjak ke dampak positif dan negatif teknologi. Dampak positif teknologi adalah meningkatkan kemampuan dalam industri, memperluas jenis produksi dan usaha. Lalu, media sosial memudahkan akses informasi, gambaran produk, dan transaksi jarak jauh, dan mempermudah pelayanan termasuk transaksi perbankan melalui teknologi modern. Untuk dampak negatif teknologi, yaitu jaringan komunikasi dalam transaksi dapat disalahgunakan untuk penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, karena untuk sekarang ini banyak sekali hal tersebut terjadi. Nah, untuk penyalahgunaan media komunikasi dapat melanggar norma seperti pencemaran nama baik dan serangan hacker pada sistem transaksi ekonomi. Nah, itu adalah dampak positif dan negatif teknologi. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah disimak semua kan untuk materinya? Semoga dapat menambah wawasan untuk kita semuanya dan dapat bermanfaat di kemudian hari. Terakhir dari saya, pergi ke Surabaya memberi makan, berangkat bersama karena diantar. Apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung tulis saja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.